Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Nanda Luki Fatona, NPM C1C 020161. Baiklah, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai confident liabilities. Nah, baiklah teman-teman. Jadi, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai current liabilitas, definisi dari liabilitas, kemudian terdapat pembagian liabilitas, kemudian apa-apa saja yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek. Nah, juga kita membahas mengenai short-term obligation expense to be recognized. Selanjutnya ada dividends payable dan ada customer advance and deposit. Kemudian terdapat unearned revenue, sales and value add tax payable, ada income tax payable, employee related liabilities. Kemudian terdapat notes payable. Selanjutnya ada current maturities of long term debt dan ada provisions. Nah, kemudian dalam video ini kita akan masuk ke materi confident liabilities. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk dipelajari kembali oleh teman-teman semua. Jika masih salah, saya mohon maaf. Nah, pengertian atau definisi dari confident liabilities. Jadi, confident liabilities yaitu kewajiban bersyarat, jumlah dan kapan terjadinya kewajiban tersebut di saat kita melakukan pembayaran. Itu belum bisa dipastikan karena tergantung pada peristiwa di kemudian hari. Akuntansi pada kewajiban bersyarat ini bergantung kepada tingkat keterjadiannya. Jadi, ada 4 tingkatan kemungkinan keterjadian sehingga bisa menimbulkan confident liabilities. Jadi, kemungkinan apa aja itu? Yang pertama, remote. Jadi, remote itu kalau tingkat kejadian sangat rendah, kurang dari 5%. Nah, selanjutnya ada possible. Jadi, possible itu lebih dari 5% sampai dengan 50%. Maka perlakuan akuntansi diungkapkan
dalam catatan atas laporan. Selanjutnya itu ada probable. Jadi probable itu lebih dari 50% sampai dengan 90%. Jadi sering juga disebut provision perlakuan akuntansi, harus ada pengakuan. Nah, jadi di dalam sini pasti ada pengukuran, selanjutnya ada pencatatan. Nah, jadi provision ini terbagi dua. Ada probable, tingkatannya ada yang lebih tinggi lagi, yaitu 90%, tetapi tidak sampai 100%. Jadi itu disebut dengan virtually certified, hampir pasti. Jadi kenapa kok tidak boleh sampai 100%? Karena kalau sudah 100% bukan lagi confident liabilities, tetapi sudah menjadi kewajiban pasti. Selanjutnya, apa yang menjadi penyebab sehingga munculnya kewajiban bersyarat? Jadi, yang pertama, kewajiban bersyarat itu muncul karena memang secara legal atau secara hukum. Yang kedua, karena konsumtif atau kebijakan perusahaan. Jadi, provision ini banyak macam-macamnya. Nah, kalau di dalam buku KISO itu ada yang namanya litigasi, garansi, waranti, premium, onerous contract. Nah, jadi provision itu bisa timbul karena litigasi, maka kita harus mempertimbangkan apakah kita dalam tahun ini akan mengakui hak itu sebagai provision. Nah, untuk bisa mengakui itu sebagai provision, maka harus ada beberapa yang kita pertimbangkan. Pertama, ada kemungkinan kewajiban itu akan terjadi dan dapat diukur untuk tahun sekarang. Kemudian, apakah itu ada kemungkinan besar bahwa itu akan membawa kerugian? Nah, kemampuan untuk melakukan estimasi yang rasional. Selanjutnya, apakah kejadian ini mungkin tidak itu diajukan sebagai gugatan? Nah, seberapa besar kemungkinan kita kalah dan seberapa besar kita harus mengganti atau membayar ganti rugi. Jadi, kesimpulannya, jika kedua ini terpenuhi dan kerugian itu dapat diestimasi dan bahwa timbul kejadian itu dapat kita tentukan tanggal berapa keuangan atau sebelum laporan keuangan, maka kita harus mengakui itu sebagai liabilities. Nah, di sini akan membahas sedikit mengenai kewajiban karena garansi atau waranti. Jadi yang pertama itu ada asuransi tipe waranti. Jadi itu yang melekat pada produk tersebut atau sifatnya garansi yang diperoleh secara gratis. Kemudian ada service tipe waranti.
yaitu garansi tapi tidak gratis. Ini kombinasi, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kemudian ada consideration payable atau sering juga disebut sebagai premium. Selanjutnya ada environmental provision. Jadi kita dapat hak untuk melakukan eksploitasi lingkungan, dan setelah masa garansi atau warantinya habis, kita harus membenahi lingkungan tersebut. Baiklah teman-teman, itulah tadi video dan penjelasan mengenai current confidence liabilitas dari saya. Baiklah, saya undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.